Emiten blue chip tercatat membebani kinerja IHSG dengan saham-saham yang berkontribusi signifikan terhadap pelemahan IHSG. Di antaranya saham DSSA ditutup melemah 3,1% di level Rp111.925 per saham. Dan pemirsa masih di Market Buzz. Di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari ini, kemudian review juga di perdagangan kemarin. Tapi sebelumnya kita akan coba melihat beberapa informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan IHSG berbalik melemah tipis di perdagangan Rabu usai sentuh rekor intraday tertinggi di sesi pertama. Indeks harga saham gabungan terbebani pelemahan saham blue chip yang terdampak aksi profit taking. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,06% di level 8.611,78 di akhir perdagangan Rabu. IHSG berbalik melemah usai mencatatkan rekor intraday sepanjang masa di level 8.669,187. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar, sektor teknologi naik 1,54%, sektor infrastruktur menguat 1,5%, dan sektor transportasi melaju 1,26%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah di mana sektor barang baku turun 0,6%, sektor keuangan terkoreksi 0,58%, dan sektor energi terdepresiasi 0,5%. Emiten blue chip tercatat membebani kinerja IHSG dengan saham-saham yang berkontribusi signifikan terhadap pelemahan IHSG. Di antaranya saham DSSA ditutup melemah 3,1% di level Rp111.925 per saham. Saham DSSA berbalik melemah usai merilis kinerja kuartal 3 2025 yang mengalami penurunan secara tahunan. Saham BBRI ditutup melemah 1,35% di level Rp3.660 per saham. Saham BBCA ditutup melemah 0,9% di level Rp8.300 per saham. Saham AMMN ditutup melemah 2,25% di level Rp6.525 per saham. Sementara saham yang menjadi penopang IHSG diantaranya saham DCII ditutup menguat 8,24% di level Rp254.200 per saham. Saham Mora ditutup menguat 9,9% di level Rp8.050 per saham. Dan saham BMRI ditutup menguat 0,62% di level Rp4.880 per saham. Tidak hanya IHSG, laju rupiah tertahan di perdagangan Rabu dengan ditutup melemah tipis 0,01% di level Rp16.622 per dolar Amerika. Dikutip dari Bloomberg, pergerakan rupiah ke depan akan ditentukan oleh aliran dana asing yang masih bergantung pada data ekonomi Amerika Serikat, serta ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter Bank Sentral The Fed dengan pergantian Gubernur Bank Sentral Federal Reserve. Pasar memperkirakan Kevin Hassett yang kini menjabat Direktur Dewan Ekonomi Nasional akan menggantikan Jerome Powell sebagai Ketua The Fed. Pasar memprediksi kebijakan The Fed akan mengarah dovish untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai sumber IDX Channel. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan yang merupakan Indonesia Value Investor dan penasihat investasi. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rifan, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Mas David, kabar baik, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Rifan sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Hari ini hari keempat kalau tidak salah di perdagangan Desember. Bagaimana Anda melihat laju penguatan indeks harga saham gabungan meskipun di hari kemarin berbalik melemah, Pak Rifan? Ya, jadi kalau kita lihat ini IHSG mungkin masih melanjutkan laju positifnya ya atau bullish pattern-nya gitu ya, karena mungkin kalau kita lihat dalam 2 sampai dengan 3 bulan terakhir pesimisme masyarakat nih kalau saya lihat berubah menjadi optimisme ya, bukan hanya di pasar tapi juga di real ekonomi. Kalau kita lihat dari mulai suku bunga yang juga turun, The Fed juga bulan Desember ini diprediksi turun ya, kemudian juga ada stimulus dari pemerintah juga gitu ya. Nah ini membuat animo ataupun ya mungkin bisa dibilang optimisme ya dari pelaku pasar ini mungkin masih akan berlanjut, Mas David. Cuman mungkin yang mau saya soroti adalah kita sebagai investor juga tetap perlu berhati-hati ya dengan adanya potensi untuk taking profit, potensi untuk membalikan arah gitu ya. Jadi tetap kita harus bersiap di kedua skenario seperti itu, Mas David.
Baik, dengan laju indeks harga saham gabungan di awal Desember cukup positif, Pak, meskipun kemarin melemah tapi tetap bertahan di level 8.600-an. Bagaimana Anda melihat di tengah momentum Desember ada Santarelli, kemudian juga window dressing, bagaimana Anda melihat posisinya dengan memasuki hari keempat dan tinggal beberapa pekan lagi untuk mengakhiri perdagangan di Desember, Pak, mengingat libur Natal dan Tahun Baru juga menggerus aktivitas perdagangan secara harian? Ya, jadi memang kalau kita bicara window dressing ini kan memang erat kaitannya di bulan Desember ya. Tapi ya kalau kita lihat ya window dressing ini sebenarnya udah terjadi lebih dulu gitu loh, karena saham-saham juga banyak yang naik kan dalam beberapa bulan terakhir ya. Dan ya bulan Desember ini ya kalau kita lihat kemungkinannya memang masih melanjutkan laju bullishnya gitu. Cuman memang ada beberapa saham gitu ya yang masih tertahan ya, let's say misalkan tadi beberapa blue chip, kemudian juga Big Bang. Ini sepertinya memang belum mendapatkan spotlight ya dari para pelaku pasar. Tapi kalau kita bicara saham-saham lain ya, misalkan kayak CPO, Gold gitu ya, dan beberapa sektor lainnya, ini ya banyak juga yang mendongkrak IHSG, Mas David gitu. Baik, dari sisi persentase investor seperti apa, Pak? Dari domestik tampaknya cukup mendominasi nih, jika dibandingkan dengan investor asing. Biasanya perbankan memberikan kontributor terbesar, namun saham-saham konglomerasi yang memang banyak dipegang oleh investor domestik dalam hal ini tidak menahan laju IHSG tetap mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi, Pak Ivan. Ya, ya. Jadi memang saham-saham konglomerasi ini kan beberapa yang kemarin udah masuk ke dalam indeks, terutama indeks MSCI terutama ya. Ini kalau saya lihat didorong dua-duanya ya. Jadi investor asing masuk, ini makanya kemarin di bulan November itu ada sekitar 16 triliun inflow ya kalau saya nggak salah ingat. Melanjutkan dari momentum Oktober yang sekitar 14 triliun kalau saya nggak salah ingat juga. Dan domestik pun yang tadinya juga banyak yang belum masuk gitu ya ke pasar, ini juga mulai masuk juga nih ke pasar, karena kalau kita lihat dari segi volume perdagangan di IHSG itu udah meningkat juga cukup tinggi. Ini dua-duanya kalau saya lihat nih ada kontribusinya Mas David Oke, gitu. baik. Jadi satu betul ke saham konglomerasi, yang kedua memang ini kalau misalkan kayak Big Bang gitu ya atau blue chip itu memang masih menunggu asing untuk mau masuk juga ke saham-saham ini, Mas David. Baik, dari sisi sentimen global, Pak, data terakhir tadi bursa Amerika masih ditutup menguat. Investor semakin yakin The Fed akan memangkas suku bunga acuan di pertemuan minggu depan. Mengingat data terakhir ini, data tenaga kerjanya masih mengalami pelemahan. Tapi di Jumat waktu Amerika Serikat akan merilis data inflasi PCE. Akankah ini akan menjadi batu sandungan nanti atau justru sebaliknya? Ya, kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tool ya, Hmm, di pertengahan November kemarin kan estimasi The Fed untuk menurunkan suku bunga tuh masih rendah ya. ya. Tapi kalau kita update lagi di awal Desember ini, 83% konsensus menyetujui atau sepakat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga. Nah, ini kan memang kontradiktif ya. Satu sisi inflasinya naik, tapi di sisi lain data ketenaga kerjaan juga naik. Dan data ketenaga kerjaan itu pun itu adalah data yang lagging loh, karena kan kita tahu Hmm. bahwa bulan lalu itu kan sempat ada US government shutdown kan. Jadi itu masih data September. Kalau misalkan nanti data Oktober kemungkinan lebih tinggi lagi. Nah, kalau saya lihat The Fed ini sekarang lebih condong ke arah data ketenaga kerjaan, lebih condong ke sana dibandingkan dengan inflasi. Nah, jadi kalau saya lihat ya lebih besar kemungkinan The Fed akan Mhm. menurunkan suku bunga di Desember ini, Mas Devi. Jadi it's a good inilah Ya. decision maksud saya gitu. Baik, selanjutnya investor juga memperhatikan ini Pak Ivan, terkait juga dengan calon pengganti dari Jerome Powell akan berakhir masa jabatannya. Dan calon ini tadi sudah disampaikan juga ada informasi cenderung lebih dovish terkait juga dengan kebijakan suku bunga. Nah, investor akan melihat dampak tersebut dari pandangan Anda ketika memang pilihan dari Donald Trump ini memang akan menggantikan Jerome Powell untuk ke depan dari sisi positifnya apa, kemudian juga dari sisi negatifnya seperti apa? Jadi memang kalau Kevin Hassett ini tuh orang kepercayaannya Donald Trump nih buat Iya, teman-teman yang mungkin tahu ya. Jadi
kalau market tuh ngelihat sosok Kevin Hassett itu kayak Pak Purbaya gitu loh. Jadi gayanya itu memang lebih cowboy. Nah, jadi maksudnya Kevin Hassett ini kalau saya lihat punya potensi besar untuk menerapkan penurunan suku bunga yang lebih agresif atau lebih dovish tadi ya. Kalau misalkan nanti terpilih untuk menggantikan Jerome Powell sebagai gubernur The Fed. Nah, ini sejalan dengan visi Donald Trump yang memang menginginkan suku bunga itu serendah mungkin karena kita tahu nih di zamannya Jerome Powell ya dibilang kan Mr. Too Late gitu ya. Iya, Nah, dengan adanya si siapa Kevin Hassett ini ya kemungkinan akan lebih dovish gitu. Dan ya kebijakan suku bunga US yang kalau saya lihat akan diturunkan lebih dovish di eranya Kevin Hassett nanti ini akan membuat apa ya kalau saya lihat justru investasi di US ini jadi bisa jadi malah jadi kurang menarik sebenarnya Mas David. mhm, Sehingga mereka nih akan cenderung mencari pasar lain dengan imbal hasil yang iya, lebih menarik ya karena mhm, kan tadi mungkin good-nya adalah ekonominya tumbuh tapi di sisi lain kan return-nya jadi akan lebih kecil gitu kan. iya. Nah, jadi ini akan apa namanya investor akan mencari pasar lain dengan imbal hasil yang lebih menarik dan mudah-mudahan ya Indonesia dapat menjadi salah satu Mhm. pilihan. Nah, cuman kan Indonesia ini harus membuktikan diri ya bahwa cukup menarik atau cukup seksi untuk dilihat di pasar global gitu. Makanya mudah-mudahan ya ekonomi kita bisa tumbuh ke 6% itu mudah-mudahan bisa tercapai. Seperti itu, Mas Devi. Baik, ketika The Fed lebih dovish, Pak, apakah Bank Indonesia juga perlu menyesuaikan dengan kondisi suku bunga di dalam negeri supaya kita tetap jadi pilihan begitu? Dengan spread yang posisi sekarang, posisi suku bunganya tidak berbeda jauh antara suku bunga Amerika Serikat dan juga Indonesia, Pak Ivan. Ya, nah memang Bank Indonesia pun juga saya lihat juga memiliki dilema ya. Satu sisi kalau misalkan spreadnya tetap tipis, artinya kan Mhm, ada potensi rupiah melemah. Tapi kan kita udah menghadapi spread tipis ini udah beberapa bulan lamanya dan so far meskipun rupiah melemah, tapi melemahnya itu masih dalam tahap yang wajar. Nah, yang di sisi lain kita juga butuh inflasi nih, Mas David. Nah, iya, makanya kenapa dengan inflasi yang sekarang mungkin udah cukup oke ya kalau kita bandingkan dengan mhm, apa beberapa bulan sebelumnya bahkan sempat deflasi gitu. Tapi kalau saya lihat kita masih butuh at least 2 sampai 3 kali lagi pemangkasan suku bunga. Kalau mhm, kita ingat di 2022 itu kita ada di era suku bunga Bank Indonesia itu sekitar 3,75%, sekarang iya. 4,75. Kan artinya ya harusnya masih ada apa namanya 2 atau 3 kali lagi ruang untuk pemangkasan suku bunga dan I think kalau misalkan the Fed dovish ya Bank Indonesia akan mengikuti juga seperti itu. Baik, Pak Rifan, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan update posisi pembukaan di sesi pertama hari ini dan juga melihat terutama dari sisi fundamental saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.